Halo, apakah saudara-saudara, Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Kecilin aja sedikit. tukar menukar? Ada nggak langsung pak? Ya, tukar menukar kalau kita pergi ke pasar, kita pergi ke pasar, Nggak usah pakai suara lagi. kadang kita melihat ibu-ibu yang belanja, dia ada uang 100.000, dia mau tukar dengan 50.000 satu lembar, dan yang 10.000 5 lembar, atau yang 20.000 2 lembar, satu lembar yang 10.000, yang 50.000 satu lembar, sehingga menjadi total 100.000. Itu juga dalam rutinitas keseharian kita bisa kita lihat hal itu terjadi di pasar-pasar tradisional atau di tempat-tempat suatu usaha fotokopi atau usaha transportasi. Ada juga ya, kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu, dia mau tukar uangnya yang sudah lusuh, yang jelek, ditukar dengan yang baru. Ada uang yang 50.000 atau 10.000, kembalian yang tidak begitu bagus, jelek, ditukar. Nah, itu tukar menukar. Tetapi Bapak Ibu, pada saat ini saya tidak membahas tukar menukar mengenai rutinitas tersebut. Tetapi saya akan bahas bagaimana tukar menukar dari sisi hukum pertanahan. Tentu hal ini sangat bermanfaat untuk didengar dan untuk dipelajari nantinya, supaya dalam kehidupan kita bisa memahami apa itu tukar menukar dari sisi hukum pertanahan. Oleh sebab itu, saya nanti akan membahasnya, dan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tima Aro Warubo, dipanggil dengan Aro, masih mahasiswa magister di Universitas Kristen Indonesia angkatan tahun 2025-2026. Jangan kemana-mana, saya akan ulas tuntas bagaimana tukar menukar dari sisi hukum pertanahan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya sekarang akan membahas tuntas apa yang disebut tukar menukar dari segi hukum pertanahan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu yang namanya tukar menukar. Tukar menukar berarti harus ada dua pihak. Ya, karena tukar menukar dari segi hukum pertanahan, maka itu adalah suatu perbuatan hukum, ya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, antara yang satu dengan yang satu. Itu definisi terkait dengan tukar menukar. Khusus yang kita bahas adalah terkait dengan pertanahan. Maka sebelum saya lanjut, saya akan memberikan suatu contoh case, ya. Saya ambil contoh umpamanya di samping izin Pak Juanto Sitorus, contohnya ya, di sebelahnya rumah Pak Juanto Sitorus di Pondok Bambu, saya punya tanah kosong di samping rumahnya. Anggaplah sekitar 400 sampai dengan 450 meter. Saya punya tanah di samping rumah Pak Juanto. Dan Pak Juanto, ya, punya tanah kosong. Punya tanah kosong di Jalan Pulau Mas menuju Kelapa Gading sebelah kiri. Dia punya tanah kosong di situ. Tetapi di situ ada, tidak jauh dari lokasi tanah Pak Juanto di Pulau Mas, saya ada rumah di situ. Ya kan? Oke. Jadi dalam suatu pertemuan
tidak disangka-sangka saya sama Pak Juwanto ketemu ya dalam suatu resepsi pernikahan, dan kami sambil makan dan ngopi-ngopi, tiba-tiba Pak Juwanto ngomong sama saya, "Oh ya Bang Aro, lu kan ada tanah di sebelah rumah gua. Saya bagaimana itu kepingin sekali saya memilikinya, atau bagaimana lah caranya lah Bang Aro." "Oh, begitu. Ya udah. Maksud abang bagaimana?" "Ya tidak apa-apa, atau bagaimana caranya?" "Oh kalau gitu gini aja Bang Juwanto, saya juga itu yang punya tanah yang di sana, yang di Pulau Mas. Bang Juwanto kan punya tanah, Bang Juwanto kan punya tanah di Pulau Mas toh?" "Iya." "Ya udah, nggak apa-apa, itu kan punya saya di samping rumah Pak Juwanto kan sekitar 450 meter. Ya, Pak Juwanto ada tanah kan di Pulau Mas itu kan, nggak jauh dari rumah saya." "Iya, yang dulu pernah cerita." "Betul Bang." Itu kan nggak dipakai-pakai juga Pak Juwanto, ya kan? "Ya wes, bagaimana caranya?" "Ya udah kita tukar aja Bang." "Oh benar nih," kata Bang Juwanto. "Benar." "Ya udah, oke Kak. Kalau di Pulau Mas itu berapa luas itu Pak Juwanto?" Kata Pak Juwanto, "Kurang lebih sekitar 650 meter pinggir jalan." "Oh, kalau saya sekitar 450 meter kalau di sampingnya Pak Juwanto." "Ya kalau dijual ya sekitar 1 M lah." "Ya, tapi," kata Pak Juwanto, "Bang Aro, itu kan tanah saya yang di Pulau Mas itu kan agak luas tuh kan, ya, 600 meter. Pasti kan harganya nggak mungkin sekitar 1 M, Bang Aro. Rugi saya kalau hanya tukar menukar seperti itu. Ya pasti harganya di atas 1,3 atau 1,4. Oke, kalau begitu Pak Juwanto, saya izin dulu, nanti saya melihat dulu setelah lihat lokasinya, lihat luasnya, nanti mengenai harga kita akan negosiasi. Kemudian, potong cerita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terjadi pertemuan lagi kami dengan Bang Juwanto dan tercapai suatu kesepakatan. Ya, harga tanah saya di samping rumah Pak Juwanto adalah 1 M, dan saya mengiyakan harga tanah di Pulau Mas milik Pak Juwanto samping jalan itu 1,3 M. Kami sepakat, berarti kan ada penambahan 300 juta. Menjadi pertanyaan, apakah dengan penambahan 300 juta sudah termasuk di situ dan bisa disebut dengan tukar menukar? Oke. Tukar menukar adalah hak tanah, penguasaan tanah kepada saya yang ada di samping rumah Pak Juwanto dan Pak Juwanto di Pulau Mas. Kalau terjadi ya peralihan hak, itu bisa disebut dengan tukar menukar dalam hukum pertanahan. Kalau ada nilai lebih tetapi ada kesepakatan, maka itu disebut dengan tambahan nilai kompensasi, nilai keseimbangan. Yang penting ada kesepakatan. Potong cerita, kami ketemu lagi Bang Juwanto, dan pada saat itu kami sudah deal dengan harga. Ingat, kami sudah deal dengan harga, dan saya juga sudah cek mengenai batasan-batasan tanah, dan Pak Juwanto juga sudah mengecek, sehingga secara sepakat dulu kami sudah sepakat untuk tukar menukar. Ini bagus kan, Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, apakah tukar menukar tanah? Ya, apakah tukar menukar tanah hanya dengan kesepakatan saya aja dengan Pak Juwanto, dengan contohnya membuat surat perjanjian atau membuat kesepakatan hitam di atas putih atau sering dikatakan di bawah tangan? Boleh, tetapi
bisa merugikan kedua belah pihak. Kenapa? Kalau perjanjian itu dilakukan di bawah tangan, maka tidak akan terjadi peralihan hak. Seperti yang saya kemukakan di atas, ya, bahwa tukar menukar tanah itu adalah suatu perbuatan hukum. Artinya kalau perbuatan hukum harus dilakukan di notaris pejabat pembuat akta tanah. Ya, tentu kita harus melengkapi data-data saya dengan data-data Pak Juwanto, umpamanya KTP, KK, ya, bagaimana PBB, SPT, PBB, ya. Begitu juga surat persetujuan kalau umpamanya tanah kita itu diperoleh pada saat pernikahan, umpamanya atas nama istri, maka harus mengetahui atas nama istri. Begitu juga kedua, itu semua kita serahkan juga mengenai sertifikat asli ke notaris PPET untuk dicek keabsahan. Dan ingat, notaris pasti akan memastikan semua, dan kita juga harus memastikan kedua belah pihak. Kita harus tahu bahwa tanah yang akan ditukarkan itu untuk dibuat akte tukar menukar itu harus kita pastikan, ya, tidak dalam sengketa, ya. Kedua, tidak dalam hak tanggungan, umpamanya jaminan utang oleh bank, itu harus diperhatikan. Tidak terjadi permasalahan, umpamanya terkait dengan warisan, umpamanya, ya, belum ada ketentuan-ketentuan bagaimana pembagian waris atau surat keterangan waris sehingga menimbulkan hal-hal keabsahan itu. Kita juga harus cek, ya, bagaimana batas-batas itu semua, apakah sesuai dengan ukuran yang terada dalam sertifikat, apakah ada kekurangan-kekurangan, itu harus dicek, ya, karena perbuatan hukum seperti ini harus dilaksanakan oleh BPN semua. Bagaimana ukuran-ukurannya nanti itu harus sesuai dan tidak bermasalah semua. Tukar menukar dari segi tanah apa saja, bisa dari sertifikat hak milik, bisa dari hak pakai, bisa dari asalnya dari hak guna bangunan, atau seperti yang saya katakan tadi, hak warisan bisa, atau girik. Tetapi kalau umpamanya girik tentu kan memerlukan proses, ya. Hal-hal itu bisa menimbulkan nanti waktu yang paling lama dan bisa terjadi permasalahan di kemudian. Jadi khusus untuk case ini saya akan membahas lebih singkat adalah saya sama Pak Juwanto sertifikat hak milik. Tentu setelah semua proses sudah dicek sama Pak Juwanto, saya juga cek tidak bermasalah itu tanah kami dan bukan juga hak tanggungan, tentu notaris akan memproses. Apakah tukar menukar itu kita harus bayar pajak? Namanya tukar menukar. Ya tentu. Ya, namanya tukar menukar seperti yang saya katakan, ada peralihan hak. Kalau ada peralihan hak, ada kewajiban pembeli yang ada kewajiban yang menukarkan pihak yang satu dengan kembali untuk dibalik nama. Kalau dibalik nama berarti kan semuanya kita harus bayar BP HTB, ya, biaya notaris, ya, terkait dengan umpamanya biaya BPN dalam hal ukuran di lapangan, ya, mereka biasanya itu ada datang untuk mengukur secara koordinatnya, ya, dan kita semua masing-masing punya tanggung jawab untuk menukarkan, untuk membayar, maksudnya masing-masing apa yang merupakan kewajiban kita dalam hal terbit akte tukar menukar. Setelah diyakinkan oleh notaris secara keseluruhan bahwa akte tukar menukar itu antara saya dengan Pak Juwanto, dan begitu juga data-data terkait saya dan keluarga saya, KTP, KK, bagaimana NPWP saya semuanya, dan bagaimana pembayaran SPT PBB sudah diterima oleh notaris dan dianggap, maka notaris akan memproses ke BPN untuk dibalik nama. Kalau sudah dibalik nama, tentu itu sudah diterima oleh notaris dan diyakinin semua sudah lengkap datanya, tidak bermasalah di lapangan,
dan semuanya sesuai dengan ukuran, maka proses tukar menukar antara saya dengan Pak Juwanto dari sisi hukum pertanahan maka dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada permasalahan di kemudian hari. Oleh sebab itu, teman-teman, yang paling saya tekankan di sini adalah satu, dipastikan bahwa tanah yang kita adakan tukar menukar itu bukan dalam keadaan sengketa, tidak akan terjadi suatu permasalahan. Yang kedua, bukan jaminan hutang atau bukan hak tanggungan oleh bank, itu nggak bisa dijadikan tukar menukar, hati-hati. Yang ketiga, pastikan ya ukuran luas yang ada di sertifikat hak milik kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, kita kadang-kadang kan kita nggak tahu, mungkin tanah yang sudah kita lama tinggal ya bisa diserobot pelan-pelan oleh pihak tetangga sehingga tidak sesuai. Makanya semua nanti data-data itu kita harus pastikan dengan kehadiran BPN. 3 poin utama itu harus dipastikan tidak bermasalah. Dan bila semua sudah bermasalah, maka tukar menukar dari segi hukum pertanahan terjadilah yang namanya perbuatan hukum, sehingga pada akhirnya terjadi juga balik nama. Tanah saya yang di samping rumah Pak Juwanto menjadi atas nama, tertera atas nama Pak Juwanto di sertifikat, dan begitu juga tanah Pak Juwanto ya yang ada di Polmas menjadi atas nama saya dalam arti tukar menukar secara hukum. Demikian penjelasan dari saya, dan saya berharap Bapak Ibu puas mendengar penjelasan dari saya mengenai tukar menukar dari segi hukum pertanahan. Bila ada hal-hal yang terkait, masih ada Bapak Ibu yang masih membutuhkan pertanyaan, silakan, saya siap dihubungi. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat, Aro Baru 2026. Terima kasih.